this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 18a. Demikian firman Tuhan. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kehidupan ini tidak pernah terlepas dari proses yang namanya perubahan. Fisik manusia juga akan mengalami perubahan. Dari bayi, anak-anak, remaja, kemudian dewasa, dan akhirnya menjadi tua. Pohon pun juga tidak langsung besar, tetapi diawali dari benih kecil yang dipupuk dan diairi, sehingga mengalami pertumbuhan yang baik, yang pada akhirnya akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Begitu pula dengan kondisi rohani kita, yang seharusnya mengalami pemulihan demi pemulihan, sampai kepada menjadi umat yang kudus dan berkenan kepada Allah. Oleh karena Tuhan hendak menyatakan sifat dan karakternya di dalam dan melalui kehidupan kita, untuk keharuman namanya. Dan kunci untuk mengalami perubahan adalah dengan mengizinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita sepenuhnya. Walaupun perubahan itu akan sangat menyakitkan daging kita, namun hasil akhirnya adalah kesukaan dan kemenangan besar. Di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna." Perubahan itu harus diawali dan dimulai dari dalam diri kita. Itu diawali dengan pikiran yang diubahkan sehingga tidak sama dengan dunia ini lagi, melainkan disesuaikan dengan kebenaran akan firman Tuhan di dalam segala hal. Rasul Paulus di dalam Efesus 4 ayat 17 dan 18 memberikan nasihatnya kepada kita. Dikatakan, "Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka." Bapak Ibu Saudaraku, jika proses perubahan itu dimulai dari dalam diri kita terlebih dahulu, maka pada akhirnya orang-orang di sekitar kita akan bisa merasakan akan perubahan tersebut. Apabila kehidupan kita berubah dan karakter Allah ada di dalam kita, maka kita sedang memperlihatkan seperti apakah Kristus Yesus dan bagaimana Dia telah hidup dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan semua hal ini dimungkinkan jika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam kendali Roh Kudus. Sebab di dalam Efesus 4 ayat 21 sampai dengan 24 dikatakan, "Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru
yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan di dalam Roma 8 ayat 5-8 juga dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Oleh sebab itu, mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi saudara-saudaraku, kejarlah perkenanan Allah melalui kehidupan kita yang diubahkan, yaitu dengan berani menyangkali diri dan memikul salib untuk mengikut Kristus, sampai kedagingan kita mati dan kita bangkit sebagai manusia baru yang hidup di dalam roh. Tuhan Yesus memberkati.